Nomor 4. Dapatkah Anda mengetahui lebih banyak tentang orang yang membunuh Chang Miesi? Sosok dan suara Yulan terdengar tetapi tidak ada informasi lebih lanjut yang diperoleh. Aku mengenalnya, tetapi aku belum mengenalnya dengan baik. Iya, tiba-tiba terdengar suara dari Ye Beijing, dan Xiao Yan semakin kesal setelah mendengarnya. Sebenarnya ada hal lain di balik ini. Kemudian Anda dapat mempelajarinya lebih lanjut. Saya tampaknya tidak mengerti, dan terus mengatakan bahwa saya juga ingin menyelami lebih dalam, tetapi dia tidak mau, dan sungguh tidak ada yang dapat saya lakukan. Ye Beijing tampak tidak berdaya. Ye Beijing mengumumkan berita itu, yang membuatnya merasa agak berat. Lagi pula, dia jarang berbagi informasi berguna sebelumnya, tetapi di bawah bimbingan Yi, semua orang tampaknya bersatu. Setelah Ye Beijing selesai berbicara tentang Chang Misie, tibalah giliran Wu dari dunia gunung dan laut. Dalam pertemuan terakhir, dia menjelaskan bahwa dunianya sedang mengalami peperangan dan pertikaian serius antar ras, dan banyak ras telah hancur karena perang tersebut. Kekacauan ini jelas bukan perang berskala kecil, tetapi perang yang menyebar ke seluruh dunia. Perang di wilayah Shanhai serius. Pasti Chang Misi yang menyebabkan kekacauan dan mereka belum berhenti. Bila hal ini terus berlanjut, maka keadaan dunia pegunungan dan lautan tidak akan optimis. Ye Beijing jelas berbeda. Dia peduli terhadap kelangsungan hidup dunia, dan ini bukan pertama kalinya dia mencari bantuan dalam sebuah rapat. Namun, perang dunia mudah diprovokasi tetapi sulit dipadamkan. Ibarat sutra yang tahan lama itu adalah sumbunya. Mereka tampaknya adalah pemimpin, tetapi sebenarnya mereka adalah aturan itu sendiri. Apakah dunia pegunungan dan lautan merupakan tempat peperangan dan kekacauan yang disebabkan oleh munculnya banyak warisan? Hua Chan bertanya. Ya, tetapi pada kenyataannya beberapa warisan tidak menjadi milik Shanhai. Wu menjawab, lalu apakah kamu tahu cara untuk menenangkan kekacauan ini? Kalimat ini berasal dari 3 pertanyaan. Sekarang tidak ada raja di gunung dan lautan. Setelah kematian Raja Gunung dan Lautan, dibutuhkan Raja Gunung dan Lautan baru untuk mengambil alih kekuasaan, sehingga kekacauan dapat diredakan. Wu lalu berkata, Raja baru? Tidak ada raja baru di dunia luas pegunungan dan lautan ini. Wang Hua Chan sedikit bingung. Dunia pegunungan dan lautan berbeda. Ada ribuan ras. Untuk menjadi raja baru, Anda harus cukup kuat. Anda juga membutuhkan darah yang dapat menekan semua ras. Naik turunnya masa lalu adalah Zhu Jiuyin yang unik di dunia. Sangat disayangkan Zhu Jiuyin akan terlahir kembali setelah kejatuhannya. Mungkinkah dia tidak dapat ditemukan? Hua Ken tampaknya mengetahui sesuatu tentang Zhu Jiuyin. Jadi dia terus bertanya, kami telah mencari di seluruh dunia pegunungan dan lautan, tetapi tidak ada jejak guru baru Jiuyin. Setelah aku memberikan jawabanku, aku terdiam. Tampaknya tidak seorang pun yang dapat menolong saya. Namun, ketika Xiao Yan mendengar 3 kata Zhu Jiuyin, hatinya sedikit tergerak. Di samping Zhu Jiuyin, Xiao Yan yang tidak dapat dilacak adalah Long Yi saat ini. Dia berasal dari dunia sensi, jadi wajar saja jika dia tidak mungkin pergi ke dunia Shanhai. Menjadi raja dunia pegunungan dan lautan. Jika ada yang memiliki informasi tentang keberadaan Zhu Jiuyin, silakan hubungi saya. Jika menjadi raja gunung dan lautan, Anda akan diberkati oleh keberuntungan dunia gunung dan laut. Wu akhirnya berkata, dan tak seorang pun mengatakan apapun setelah itu. Panggung batu Liu kosong. Kemudian tibalah giliran Seven yang berbicara. Sedangkan saya sendiri tidak begitu percaya diri. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat menukarkannya dengan saya. Kami memiliki semua yang Anda butuhkan, dan kami memberikan layanan jujur kepada semua orang. 7. Kata-kata singkat tersebar.
Saya ingin membeli beberapa berita tentang Zhu Jiuying. Wu melanjutkan dengan suara marah dan bertanya, "Hei, saya hanya menjual barang, bukan berita, saya benar-benar tidak punya ini." Dia menanggapi dengan dua batuk kering. Xiao Yan tersenyum pahit mendengar metafora yang diberikan kepadanya. Dia pikir itu adalah sesuatu yang berharga, dan dia tidak tahu berapa banyak yang telah dia produksi secara massal. Karena orang-orang ini memilikinya. Dan ada lebih dari satu bagian. Beberapa waktu lalu, aku menempa sebuah pedang ajaib, dan aku melihat sang penghancur palem, yang akhirnya mengambil pedang ajaibku yang belum diberi nama. Sekarang giliran 8. Sebelumnya, dia pernah menyendiri. Tidak ada informasi yang bisa dibagikan ke semua orang, dan tiba-tiba dia membuka mulutnya, yang membuat semua orang di sini terkejut. Aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang-orang ini setelah Chang Misi mengambil pedang ajaib mereka. Saya merasa mereka menargetkan dan menindas kami. Sebelum datang ke sini, saya tidak tahu apa itu Chang Misi. Beijing berkata dengan tidak senang. Mereka selalu ada, tetapi jika Anda masih muda Anda tidak dapat memperhatikannya dan hanya berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah takdir. Itulah jalan surga, tapi pada kenyataannya, keberadaan kecoa itulah yang mengganggu kita. Hua Ken mendengus dingin. Dia penuh permusuhan terhadap Chang Misi dari awal sampai akhir. Xiao Yan agak bingung dengan apa yang ditunjukkan Hua Ken. Apakah Hua Ken menjadi Chang Misi? Entah dia pernah menghadiri pertemuan kehancuran atau tidak, dia merasa sangat jijik seperti pencuri yang menangisi pencuri. Siapapun yang dapat mengambil kembali pedang ajaib itu akan diberikan pedang ini sebagai hadiah. Ini memiliki beberapa makna peringatan. Ini adalah pedang abadi ke-10.000 yang telah saya tempa, dan ini berisi konsepsi artistik saya sendiri. Suara 8, kekuatan pedang cukup kuat untuk membunuh dewa abadi, kata 8 keluar tanpa emosi apapun, dan dia tidak tampak terlalu marah atas hilangnya benda itu. Satu pedang dapat membunuh dewa abadi, tetapi saya tidak tahu apakah itu dapat membunuhnya sementara di tangannya. Menanggapi krisis ini, Xiao Yan berpikir dalam hatinya, dan kini gilirannya berbicara. Dia terdiam beberapa saat sambil memikirkan cara bicara selanjutnya yang bisa menarik perhatian semua orang. Sekarang Ye Beijing telah menyebutkan dirinya sendiri, dia mungkin juga akan melanjutkan topiknya. Berlangsung. Saya tahu tentang Chang Misi yang terbunuh seperti yang disebutkan oleh 4, dan Anda juga tahu apa yang dikatakannya. 9. Apakah Anda bersama rekan kerja Anda? Andalah yang membunuh Ketua Mahkamah Agung. Sebelum Xiao Yan selesai berbicara, suara Hua Ken segera terdengar. Xiao Yan sedikit mengernyit, meskipun Hua Ken telah membantunya. Tetapi budi antara dia dan orang lain tidak ada hubungannya dengan dia. Tentu saja saya tidak mempunyai kemampuan seperti itu, saya hanya menyaksikan prosesnya dengan mata kepala saya sendiri. Xiao Yan melanjutkan, kalian nomor 4, aku harap kalian tidak bicara omong kosong di rapat. Jika Anda terus membuat pernyataan yang menipu semua orang, saya akan marah. Suara serius Hua Ken keluar, dan mulut Xiao Yan berkedut saat mendengarnya, yang sebenarnya membuatnya terlihat sedikit imut. Karena kita sudah mengatakannya keras-keras, bagaimana mungkin kita berbohong? Xiao Yan berkata dengan suara berat, baiklah. Jika Anda memberi saya beberapa rincian, saya akan tahu apakah yang Anda katakan itu benar atau salah. Jika itu salah, saya pasti tidak akan membiarkan Zhu Xi, sarjana dinasti Han, lolos. Hua Ken melanjutkan. Satu kata sudah cukup. Xiao Yan tidak membutuhkan Hua Ken, meskipun ada kesenjangan besar antara kekuatannya dan Hua Ken sekarang. Tetapi di sini mereka semua memiliki status yang sama, tidak ada perbedaan kekuatan,
dan tidak perlu takut pada Hua Ken. Sebaliknya, mereka harus berdiri tegak sehingga orang lain akan cukup menghormati mereka. Ada beberapa mata di topeng Chang Miesi yang kau bunuh. Setelah Xiaoyan terdiam, sebuah suara tiba-tiba keluar. Hua Ken langsung terdiam.